politiknya lagi seru banget. Ya. Seru. Ya kemarin ada anaknya Pak Jokowi itu Mas Kaisang jadi ketua PSI kan, seru. Anaknya Pak Jokowi sudah mulai masuk, satu lagi sudah mulai masuk politik. Tapi ya itu nggak mau kita bahas lah. Kita mau bahas yang ini nih Kang. Jadi ada isu nih sekarang dan makin kencang bahwa Gibran akan dicalonkan sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Jadi Gibran dipasangkan dengan Prabowo gitulah. Prabowo presiden, Gibran wapres. Sekarang nih lagi rame. Tapi untuk sampai Gibran bisa jadi cawapres, syaratnya adalah undang-undang pemilu atau undang-undang capres dan cawapres itu diubah. Ada aturan di undang-undang itu yang bisa mengajukan diri atau didukung sebagai capres dan cawapres minimal usianya 40 tahun. Minim. Nah, besok ya Oktober ketika pendaftaran usia Gibran baru 36 tahun. Jadi kalau misalnya Pak Prabowo dan kelompoknya pingin Gibran jadi cawapres, kita harus mengubah undang-undang. Undang-undang itu harus dirombak agar Gibran bisa jadi cawapres. Gitu kan. Undang-undang di PDIP bagaimana? Undang-undang PDIP gimana? Maksudnya? Kan PDIP kan juga undang-undang itu. PDIP kan juga pembuat undang-undang di DPR. Bukan, maksud aku PDIP itu sendiri itu kan sejenis undang-undang. Ada tradisinya, ada aturan etiknya, buat internal, ada tata keramanya. Oh ya pasti PDIP kalau misalnya Mas Gibran jadi cawapres, ya pasti ada konsekuensi. Saya nggak tahu apakah disetujui sama PDI atau diminta untuk mundur atau apa, saya nggak tahu. Tapi kan dia sekarang secara de facto adalah kader PDIP. Itu dia. Gitu. Sebagai kader, apa boleh bergerak di luar leluasanya. Iya. Tanpa permisi. Iya, boleh tanpa dengan diizinkan. Konsekuensi. Bukan tidak boleh dengan konsekuensi. Konsekuensinya ya mungkin ya jangan terikat lagi dengan aturan itu kan. Gitu. Pasti gitu. Nah, problemnya gini Kang. Saya sih soal Mas Gibran jadi wapres atau apa, sepanjang tidak mengubah konstitusi atau bukan konstitusi lah, mengubah undang-undang ya nggak ada masalah. Tapi kalau itu dilakukan harus dengan mengubah undang-undang, saya kok khawatir ya kita nanti jadi kebiasaan. Mau golin ini ubah undang-undang, mau begini ubah konstitusi, mau begini gitu loh. Saya misalnya dukung Jokowi nih. Dari tahun 2014 saya pendukung Pak Jokowi yang serius. 2019 saya pendukung Pak Jokowi yang serius. Sekali waktu saya pernah tampil di acaranya Mbak Rosi di Kompas TV. Dan Rosi nanya saya, gimana setuju nggak sama Pak Jokowi 3 periode? Saya pendukung dan saya mengakui keberhasilan Pak Jokowi dalam membangun Indonesia. Ketika ditanya itu, saya ngomong, loh konstitusi tidak membolehkan. Tapi kan akan diatur itu loh. Ya, kata Pak Rosi, ya konstitusi kan bisa diubah, bisa diamandemen. Tapi saya bilang, ya jangan dong. Kita jangan membiasakan diri mengamandemen atau mengubah undang-undang kita hanya demi kepentingan-kepentingan sesaat gitu loh. Iya. Bahaya buat bangsa ini. Saya nggak tahu, Kang Sobari mungkin sebagai pendukung juga dulu. Oh, saya pendukung. Sampai sekarang saya juga masih dukung. Oh, saya masih dukung. Sesudah nggak jadi pangkat lagi, nanti saya masih dukung. Masih dukung? Masih. Oh iya dong, kita juga. Karena dukungan itu tidak karena elektabilitas. Dukungan itu kita berikan terhadap sesuatu yang ada di dalam. Jadi bagian dari suri teladan bagi orang banyak.
itu lebih kuat daripada konstitusi. Suri toladan. Oh iya, lebih kuat karena konstitusi kan bisa diubah-ubah. Tetapi kalau jiwa manusia ya, keteladanan, karakter yang kuat, segala sesuatu dari diri yang bisa membuat kita namanya terpesona. Ya itu. Kalau kita bisa terpesona, wah itu bagaimana? Itu Kita pasti akan dukung terus kan? Oh iya, iyalah. Karena kita kekurangan suri teladan itu. Iya, dan mudah-mudahan kita nggak kehilangan itu. Moga-moga nggak kehilangan itu. Tapi kalau kehilangan juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak luka. Aku nggak luka. Kenapa? Kenapa nggak luka? Karena ya emang cuman kehilangan barang yang kan. Barang yang duniawi kan ini. Ya beliau kan bagian dari yang duniawi itu. Kalau ya andai kata nanti hilang ya nyari lagi lah. Suri toladan baru. Itu mesti ada. Nah, Mesti ada. saya kemarin ditelepon. Ada seorang pengagum garis keras Pak Jokowi. Jadi begitu. iya, sangat seperti kita ini. Iyalah. Yang sangat mengagumi beliau, sangat mendorong, mendukung beliau apapun kebijakan-kebijakan yang menurut kita sangat positif. Ibu-ibu ini tiba-tiba telepon saya, Mas, semalaman dia dengan adiknya rupanya dapat kabar tentang isu-isu kayak gini kan. Tentu saja isunya masih sumir, dapat kabar dan dia resah. Bahkan dia bilang nggak bisa tidur 2 malam. Ini kakak adik, dua-duanya ibu-ibu sudah senior gitu, nggak bisa tidur 2 malam dan minta ketemu. Belum ketemu, kita lagi ngatur waktu untuk ketemu. Mau ngobrolin soal ini agar tingkat keresahannya nggak sampai maksimal. Dan mereka menangis 2 malam dengar isu-isu kayak gini. Kok gitu ya Mas ya? Gitu loh. Saya bilang ya kan ini kan masih isu. Kalau aku punya jawabannya. Apa tuh, Kang? Ya terhadap barang yang duniawi ya jangan jangan berlebihan sampai menghilangkan 2 malam tidak tidur. Karena itu kan berlebihan. Tapi yang namanya udah cinta, dia bilang, wah saya dulu sangat... Iya, tapi ya enggak boleh sampai begitu. Iya. Terhadap barang yang wataknya doif. Barang duniawi yang wataknya itu pasti ya doif lah. Semua itu kan doif. Lemah. Gak ada semua itu yang kukuh yang bisa sepanjang masa. Jadi kalau mau cinta sampai memberi hormat setinggi-tingginya, boleh. Tapi nanti kalau sesuatu mengecewakan, ya kita mengurangi hormat itu. Dan nggak usah sakit, gitu. Biasa aja. Ya nggak usah sakit, ya ngapain? Siapa yang ngobati? Gitu. Iya sih. BPJS itu. Iya. Yang ngobati Pak Jokowi juga itu. Ya gitu. Fanatisme itu nggak begitu penting itu. Kita adalah watak fanatis itu pasti. Kepada tim bola aja kita fanatis. Yap. Tapi kapan kita fanatis itu kepada orang-orangnya ya kan? Aku fanatik sama kamu iya. Tapi kalau kamu akhirnya kamu juga kalah ya enggak apa-apa. Oh. Nanti kita fanatis kepada yang menang. Oh gitu. Iyalah. Jadi fleksibel kita ini kan. Fanatisme yang fleksibel. Ya harus fleksibel supaya kita itu bisa merawat kesehatan kita. Yap. Iya, harus terampil, Bung. Tapi memang kan ya ada orang ya. Saya nggak tahu ini sebetulnya isunya benar atau tidak kan. Apakah Pak Jokowi mengizinkan? Kalau dari statementnya sih kayaknya menolak ya. Gibran masih anak-anak, masih belum pengalaman, baru 2 tahun di Solo, gitu-gitulah. Kok tiba-tiba mau diangkat jadi cawapres atau didorong jadi cawapres. Gibrannya sendiri dalam beberapa kesempatan bikin statement, oh saya masih anak-anak, masih muda, belum pengalaman, saya masih kecil, baru 2 tahun juga di Solo. Itu kata Tapi dia. usia berapa? 35 toh? 40 usia syaratnya yang sekarang.
Oh iya, sekarang itu akan dibuat menjadi 35. 35 atau 21, ada banyak berbagai tuntutan sih. 35 itu tidak terlalu muda. Iya. 35 itu Bang Ali dulu 32 itu jadi Menteri Angkatan Laut. 32 tahun. Ya, Bung Karno dulu proklamasi masih muda. Umur juga. berapa ya beliau proklamasi? Oh, nggak 45. tahu. Ya 45 tahun itulah. Oh. Kan Bung Karno lahir tahun 1. Oh iya, 44 Iya, 45 tahun. 45 beliau. tahun. 45 itu lebih dari cukup. Iya. Apalagi Bung Karno itu orang yang melatih dirinya Aha. dari sangat muda. Iya. Terus berpikir tentang negara, merdeka, negara, merdeka. Itu beda dengan generasi kita. Iya. Generasi kita sekarang ini pulang dari Amerika, bikin proposal aja belum lurus, nyalon. Terus bisa karena kesintingan bisa diterima jadi anggota di kabinet, jadi menteri. Itu kan karena ada ini pelindungnya itu. Oh. Yang tidak terlalu waras menurut saya, pelindungnya juga tidak waras. Nggak, ini apa namanya? Kalau saya sih ya, misalnya aturannya sekarang 35 tahun. Nah, ya udah disilakan. Bagus. Silakan. Itu harus didorong. Orang yang punya kemampuan, orang yang punya pengalaman dalam pemerintahan, atau orang yang memang ingin memperbaiki bangsa, kita harus dorong. Saya setuju. Tapi ya boleh. Sudah ada. Sudah. Kita nggak perlu dorong, sudah ada aturannya. Iya. Udah silakan. Tidak akan menjadi persoalan. Tapi yang menjadi persoalan, ketika kita harus mengubah aturan itu loh, kan. Nah, itu persoalan. Bagaimana kalau calon presiden ketuaan? Nah, itu juga, Bro. Ya itu kan harus ditinjau juga itu. Nah, ninjonya gimana? Bukan memudahkan undang-undang, bukan memudahkan persyaratannya, bukan. Ini nggak boleh. Iya. Ya kalau nanti undang-undang, wah ini udah 70 lebih. Undang-undangnya harus dikatakan bagaimana. Oh, diundang. Boleh 70 tahun. Kan begitu anunya, supaya dia boleh. Ya enggak lah. Enggak begitulah. Kalau harus ditinjau dengan cara itu, maka boleh calon presidennya boleh dimudahkan. Tapi calon presidennya, ini calon wapres. Enggak semua, wapres sama presiden jadi satu. Oh, jadi satu? Iya. Terus presidennya berapa? Nggak ada batasan. Ada yang gugat juga soal batas maksimal. Itu nggak boleh calon presiden ketuaan gitu kan? Iya. Nanti tumu-tumu pakai tongkat. Sementara wapresnya masih segar bugar, masih bisa lari sono. Wapresnya hidup saturannya gimana sih ya? Gimana kalau saya tidur dulu? Ya kan gitu celaka banget ya Kebong. Celaka banget loh. Tapi muda. Ya kalau saya sih ngelihat mau tua mau muda, sepanjang aturan sekarang kan kita udah mau masuk pertandingan nih kan? Udah mau masuk pertandingan. Ya aturannya jangan diubah-ubah menjelang kita masuk pertandingan. Nggak bagus. Kalau mau ngubah nanti. Nggak bagus. Ini sikap politik yang tidak bagus. Iya, kalau mau ngubah nanti. Boleh aturan seperti itu senantiasa bisa. Iya. Tapi jangan demi sesuatu yang begini inilah. Iya, setuju. Bukan yang begini. Ini ngeres. Bahasanya itu loh, ngeres. Ngeres banget itu. Ngeres. Dan yang ngeres seperti ini tidak boleh dibiarkan. Iya, benar. Ini kan bahaya kan kalau nanti tiba-tiba kita bisa mengubah-ubah aturan demi kepentingan sesaat kan bahaya. Nggak bisa. Iya. Lagi pula kalau saya melihatnya sebagai suatu kasus orang per orang, tidak ditarik ke kepentingan publik. Dari orang ke orang. Iya.
Kalau aku dipaksa-paksa oleh keadaan dan undang-undang yang sudah ada harus dirubah demi membela aku, sebaiknya aku nggak usah. Nggak usah, karena itu undang-undang kan mengikat orang banyak kan. Ikatannya orang banyak, bukan sesuatu yang diabdikan pada orang per orang, Lagi pada pula nanti akan pribadi. banyak hal-hal sumir tuh. Hal sumirnya karena ya kebetulan sekarang ketua MK-nya kan Pak Le-nya. Kalau urusannya sudah begitu, Nanti sumir tuh. itu tidak akan terlalu bersih. Iya, nanti jadi Bisa sumir. bersih, tapi tidak akan terlalu bersih karena ada interpretasi. Iya, kan problemnya kalaupun memang jalannya sesuai dengan norma, tapi kan orang susah melepaskan itu dari persepsi kan. Iya. Jangan memberi peluang pada orang-orang yang sudah benci menjadi lebih benci. Iya, seolah-olah ada legitimasi terhadap kebenciannya gitu. Iya. Bahaya. Jadi orang-orang yang sudah membenci itu silahkan menjadi penganggur yang pembenci. Jangan diberi peluang Untuk tambah benci. apapun mekanisme peluangnya supaya agar tidak menjadi tambah benci yang you bilang. Iya. Ini menjadi barang yang nggak sehat. Nggak sehat ya? Oh, nggak sehat. Kalau kita menempuh suatu cara yang membenarkan praduga orang-orang yang dengki, orang dengki itu kan orang udah buruk. Iya. Biarkan dia tetap buruk. Jangan diberi justifikasi. Oh. Nanti kalau keburukannya, enggak, itu tidak enak. Artinya ini bisa menjadi justifikasi orang yang memang sudah benci seolah-olah membenarkan kebenciannya. Tuh kan gitu ya. Tuh kan gitu. Iya begitu. Kalau saya jadi Gibran, aku tak jadi wali kota wae. Oh. Berwali kota gue harus ngapa? Wali kota neh. Iya. Atau gubernuran. Iya. Yo, bisa memungkinkan. Habis gubernuran ya kalau ada yang tertarik. Mau jadi presiden atau jadi wapres ya kan? Jangan wapres, presiden. Oh iya bisa. Jadi wapres ini belum tentu menang loh. Wapresnya Pak Prabowo. Lah iya sudah dibela-belain melakukan sesuatu yang anggaplah kurang senonoh. Bahasanya. Kan itu bahasanya orang dulu ya. Iya. Itu kan barang tidak senonoh lah itu. Gitu. Iya. Sudah ditempuh. Tapi hasilnya nol. Itu double tuh. Lah ya iyalah. Ruginya double. Orang itu mesti memiliki sesuatu kemampuan reflektif. Kemampuan reflektif, syukur kemampuan yang kontemplatif. Itu cara berpikirnya Kanjeng Nabi kalau itu. Jadi jauh, yang dilihat itu jauh, bukan kepentingan 5 tahunan. Oh, lebih panjang dia. Lebih panjang. Lu aku ini kan hebat, aku ini muda hebat. Nanti makin matang dikit, sudah makin hebat. Aku menjadi tua, hebat, menjadi tua sekali. Aku hebat dan bijaksana. Begitu cara menghitung diri sendiri. Artinya mungkin gini, kalau yakin hebat dan kepemimpinan, menempuh barang nggak senonoh. Oh, iya. Kalau yakin hebat itu nanti nasib itu nunggoni. Iya. Nasib nunggu di sana, Bung. Sudah pasti nunggu kan? Kalau umurmu sudah tiba, aku sudah di sini. Oh. Enggak banyak musuh di Republik ini, jangan salah. Iya, benar. Dan Gibran ya udah jadi segitu sekolahnya ya sampai ke level itu aja. Nggak usah membuktikan aneh-aneh. Biarpun sekolahnya jauh-jauh, tapi kalau ininya agak buntu, kan pada buntu kayak ini. Banyak nih orang sekolah kelas jauh-jauh. Iya. Tapi buntu, nalarnya buntu. Kapasitas akademiknya buntu, nalar politiknya lebih buntu lagi. Jadi calon, dikira jago, nyatanya babon. Itu bikin orang kecelek itu. Iya. Jangan bikin orang kecelek. Atau orang itu kecelek sendiri-sendiri, kan boleh jadi begitu. Sudah. Itu kalau orang kayak Gibran, dan kira-kira nanti dengan munculnya pasangan lain, atau bukan pasangan, mungkin lawan aja, ndak pasangan. Iya. Putranya Pak Ganjar.
Jangan putranya Pak Ganjar nggak masuk politik. Enggak, nanti kita Oh, nggak nanti tahu. kita nggak tahu. Nanti nggak tahu. Ini gambaran tentang potensi anak-anak muda yang ternyata itu hebat-hebat. Iya, iya, iya. Ya, kita kan ngelihat ini ada calon yang muda tapi ndak hebat ini yang udah nyalon ini. Yaitu Babon dikira jago itu. Tapi kalau Gibran ya sekali jago, dia jago. Iya. Ning aja nggege mongso. Oh, sabar gitu ya. Nah, iya nggege mongso itu barang yang belum masanya dimasa-masakan. Nah, kan ya Iya. kurang penak. Lah lungguh dulu lah kepenak di rumah ngopi-ngopi. Belajar dari Wapres. Wapres kok kerjanya kayak gini. Antara adanya dan tidak adanya kok sama saja. Nah, Gibran belajar begitu. Aku rasa seneng itu kalau ada Wapres, ada, tapi adanya sama dengan tidak adanya. Kalau aku tuh adaku sama dengan adaku. Iya. Kalau aku tidak ada, maka aku pun akan ada. Karena aku bisa ke Amerika, tapi Indonesia ada masalah, aku hadir. Hadirnya dari Amerika. Apa gunanya teknologi? Jangan karena ada alasan di Amerika lalu Gibran bisa begitu. Oh, namanya udah Gibran. Iya. Itu kan sahabat dari Khalil Gibran. Dan itu penyair. Itu quote-nya itu menarik sekali. Anakku bukan anakku. Itu kan luar biasa itu. Quote-nya Khalil Gibran itu. Anakmu bukanlah anakmu. Anakmu bukanlah anakmu. Anak sang hidup. Dia adalah anak sang hidup. Beri badannya makan. Tapi jangan jiwanya. Karena dia anak masa depan. Yang tak akan kau bisa kunjungi. Bahkan hanya dalam mimpi. Oh gitu ya? Wih, luar biasa ya. Ini Gibran itu, Khalil Gibran maksudnya, sudah memprediksi kondisi Indonesia. Iya, makanya. Kalau aku punya potensi seperti Gibran ini, aku ndak mau, betul-betul ndak mau lah. Iyalah, sayang lah. Biar bapakku dulu. Ya, selesai. Aku ingin bapakku itu dipuji orang seperti apa. Ya kan dipuji. Lah seperti apa? Dan berapa lama? Nanti bapakku aku lawan. Iya. Oh, dia ngelawan? Maksudnya gimana? Oh, bapakku hebat, aku akan lebih hebat lagi. Oh, membuktikan diri. Iya dong. Iya. Bapakku sekolah kayu aja hebat. Aku mesti lebih hebat. Tapi ya minta izin itu. Pak, mohon restu ngelawan bapak. Iya le lawan bapak. Iya. Kuwi tondo bapak ki sukses. Lah gitu. Tapi ngelawannya bukan dalam kontestasi, melawan prestasi, Kang ya. Melawan prestasi dulu bapak prestasinya selevel begitu, aku itu lebih lagi. Oke. Tapi ya syaratnya itu Lebih nunggu ya. lagi. Sabar ya. Sabarlah. Waktu akan menunggu di pojok jalan. Akan nunggu di pojok jalan. Wah, ini sebenarnya yang beruntung Prabowo. Iya toh? Iya. Kepentingannya Prabowo, tapi yang dirugikan itu Gibran. Oh iya. Ya rugi sekali lah. Iya, karena dia seperti ngambil kredit di muka kan. Iya. Jadi ngambil kredit tapi harus dibayar cicilannya terus Nyicil, saja. Bung, itu nyicil dan berat cicilannya. Iya, mendingan nanti kalau punya uang beli cash. Beda hal. Sekarang ini Gibran tuh ngerokok nggak ya? Kalau dia ngerokok kan gini Bung. Neng Solo, ya kan? Di Solo Cafe, minum, ngerokok. Ada yang datang, Pak katanya mau disuruh jadi wapres. Wapres ki opo? Wapres ki opo? Undang-undang dadak diacak-acak. Sing kon ngacak-acak pamanku, gak aku. Gak aku. Iya. Buruk. Kesan itu buruk. Barangnya boleh jadi baik. Barangnya boleh jadi bagus berdasarkan aturan-aturan ini. Tapi
itu tetap tidak, kesannya tidak baik. Kesannya yang bisa ditangkap publik. Loh, yang harus diingat, Bung, kesan itu tidak hanya bertebaran di bumi. Aromanya, apakah aromanya wangi, apakah aroma bau kembang busuk-busukan, itu sampai di langit loh, Bung. Aromanya. Wah, kesan itu sampai di langit. Oh. Iki ono kawulaku sing ambisius. Cilaka ta? Ya Kawulaku. bahaya. Iki kawulaku wis tak cipta supaya nanti ngene. Lah kok saiki malah wis nguyak-uyak. Ah. Nanti itu takdir itu presiden. Iya, kalau dia Presiden. cukup prestasi, punya kemampuan ke depan, Cukup, Bung. ya kan? Cukup, Bung. Kelihatan kan? Aha. Kelihatan. Jadi kita ini, apalagi kita pro dengan langkah-langkah yang sudah ada ini. Dari bapaknya turun ke Bung Ganjar. Bung Ganjar juga punya anak, nanti bagaimana anak satu-satunya itu nanti berkembangnya bagaimana, apakah bergabung sama Gibran atau bagaimana. Ayo kita bayangin. Dan kita juga membayangkan begini, Bung, ada suatu partai dalam dunia fana ini, ya, dalam hidup yang fana ini ada suatu partai yang menang 10 kali. Keren nggak itu? 10 kali ya, dalam kefanaan menang 10 kali terus menerus. Itu akan menjadi kiblat bagi seluruh bangsa. Mari kita lihat. Dan putranya Bung Ganjar nanti mungkin juga entah bagaimana caranya ada kaitan dengan PDIP. Lalu sudah Bung Gibran, sudah PDIP, gitu. Nah ini, Bung, membangun sesuatu empirium dengan cara demokratis. Ada nggak itu? Membangun empirium secara demokratis itu nggak ada dalam kosakata, dalam khasanah, dalam pengalaman demokrasi modern. Imperium ya imperium. Yang duduk di sono emperor, yang ganas. Ini empirium modern. Empiriumnya itu namanya suatu partai. Wah, suatu partai dan nyomot generasi masa depan yang keren-keren itu. Memang akan kita bayangkan akan terjadi nanti suatu masa calon presiden yang umurnya lebih muda. Oh iya pasti. Akan ada. Saya setuju. Nggak usah ngatur konstitusi. Nggak usah diubah-ubah sekarang. Rasa konstitusi jangan. Tapi nanti kalau memang masih jauh dan tidak berkenaan dengan 1-2 orang, monggo dilakukan perubahan. Kalau itu diubah demi sesuatu yang namanya kebutuhan untuk berubah. Iya. Kalau ini kan nggak ada kebutuhan berubah. Yang butuh kan cuma Prabowo. Kenapa dunia memanjakan Prabowo? Iya. Kurang ajar amat ini. Iya. Ya kan kurang ajar ini. Lain hal kalau seluruh dunia membutuhkan itu. Yep, setuju. Kening sak beh. Sak beh. Beh. Saya untuk wakil presiden. Orang menang, Le. Itu aja itu dulu. Itu aja ya. Jadi gini, Bung. Jangan mikir itu jauh-jauh. Mikir yang dekat-dekat ini dulu. Dengan kalkulasi ya more or less. Yang pasti-pasti. Ini ngelawan Ganjar ini mbok anggap barang sepele gitu. Ini sama dengan Elias Pikal ngelawan Muhammad Ali, kangelan kan? Nah ibaratnya itu. Maaf Bung Pikal. Ya, sekedar contoh. Iya benar. Kayak gitu. Ini menarik nih diskusi kita. Kita akan terusin ngobrol-ngobrol lagi pada pertemuan selanjutnya. Salam.